Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik kan? Baiklah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Aziza dari kelas AB2C. Sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika waktu saya SMA. Nah, waktu SMA itu kan corona. Waktu corona kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu kan corona. Nah, pada masa itu saya itu belajar sambil berjualan. Nah, berjualan apakah itu? Nah, produk yang saya jual itu adalah bermacam-macam. Misalnya, minggu ini saya kan menjual produk makanan seperti salad, terus brownies. Nah, browniesnya itu berukuran wadahan cup gitu loh. Wadahan cup satunya itu 12 sampai 15 ribu. Nah, per cupnya itu ada yang 500 ml, 600 ml. Nah, per milnya itu beda harga. Beda mil beda harga gitulah. Nah, yang kedua, saya kan juga berjualan kayak macam-macam kosmetik, terus jilbab, terus parfum. Nah, produk yang saya jual itu kan ada banyak kan. Nah, kalau makanan itu saya ngambilnya di teman saya. Ya, dia itu membuat produknya, kemudian saya beli, kemudian saya jual lagi gitu. Jadi saya kayak pembelinya dia tetap gitu, nawarin. Tapi kalau yang brownies sama salad itu tuh biasanya itu jualnya itu kan PO, pre-order 3 sampai 4 harian gitu. Yang kedua, saya kan jualan kayak kerudung, terus kosmetik, parfum. Itu juga saya ambil dari teman saya, tapi beda orang. Yang kosmetik sendiri, yang makanan sendiri. Nah, kalau produk yang makanan itu tuh biasanya itu PO. Yang kosmetik juga PO sih, tapi kalau kosmetik sama jilbab itu PO-nya itu lebih lama daripada yang makanan. Kalau makanan itu 3 sampai 4 hari itu langsung ready gitu, bisa langsung ready lah. Dipesan dulu. Tapi yang kosmetik sama kayak kerudung dan parfum itu juga PO, tapi PO-nya itu lebih lama. Lebih lamanya itu kadang 7 sampai 8 hari. Nah, itu tuh kurang efektif sih. Kadang itu yang beli produknya itu juga nggak sabaran orangnya. Kayak, "Mbak, ready-nya kapan? Kok nggak ready punya aku?" gitu. Terus yang jualan produk itu kan juga nggak aku saja kan, temenku juga jual. Nah, temenku tuh juga ngambil di orangnya itu, ngambil makanan produknya. Kayak dia itu jadi pesaing saya lah. Pesaing saya itu juga nggak hanya dia, banyak juga, nggak hanya satu, ada banyak lah, lumayan rame. Nah, kemudian kalau jualan itu gimana sih caranya kita jualan produk supaya orang-orang itu tertarik sama produk yang kita jual? Yang pertama itu ada apa tuh, kita itu harus jualan produknya itu agar menarik, supaya pelanggan itu tertarik.
Misalnya kalau kita ngepost produk di sosmed, sosial media, kalau saya itu biasanya ngepostnya via WhatsApp. Nah, kalau produk yang kosmetik itu kan ada banyak, beberapa. Nah, kita itu ngepostnya itu jangan sampai numpuk gitu, kayak sehari kita itu ngepost 10, jadi kan story kita itu banyak banget. Nah, itu tuh mengurangi ketertarikan pelanggan, kayak ini orang kok buat story banyak banget gitu, saya bisukan aja deh, nggak mau nonton storynya dia. Biasanya itu seperti itu, kalau storynya kita terlalu banyak juga storynya itu kurang menarik gitu, itu aja. Nah, supaya pelanggan tertarik kan kita harus, produk kita itu harus ada yang melihat supaya dia itu tertarik sama produk yang kita jual. Nah, kalau kita ngepost story itu tuh harus satu postingan itu ada berbagai macam produk. Misalnya aku ngepost satu pamflet kan, nah itu produknya itu nggak hanya satu, harus misalnya ada 3 sampai 4 foto, 3 sampai 4 foto dalam satu postingan itu, 1, 2, 3, 4. Nah, itu berbeda-beda agar story kita itu nggak nyepam terlalu numpuk banyak. Itu juga bisa. Kemudian kalau PO itu kadang kan banyak kan, kalau PO itu kan juga banyak pembeli, kemudian PO nya juga lama. Nah, pembelinya itu biasanya itu kurang sabar itu biasanya itu nyepam chat, mbak kapan itu ready-nya, kok nggak ready. Oh iya, besok ready gitu. Mbak jadi deh, kok ready-nya lama banget. Kadang itu orangnya tuh nyebelin, udah dipesenin malah nggak jadi gitu. Itu sih pengalaman aku. Kemudian kalau yang salad itu, jualan salad tuh kan ready-nya 3 sampai 4 hari kan. Nah, itu juga main rame, tapi pesaingnya itu juga banyak, yang jual tuh nggak hanya aku gitu loh, temanku juga jual tapi harganya tuh beda sama aku. Kadang dia itu terlalu murah juga, aku tuh ngambilnya untung tuh nggak banyak, paling juga 1.000 gitu. Dia ngambilnya untung tuh kayak, dia itu kok bisa ya jualan murah tapi untungnya sedikit gitu, gimana sih, kan rugi juga. Kadang selisih 500 lah, itu pembelinya itu langsung pindah ke dia semua. Itu sih kendala aku dan pengalaman aku waktu aku itu berjualan masa corona. Nah, kendalanya waktu ngirim kendalanya waktu mau ngasih ke orangnya itu kan harus COD atau bisa nentuin waktu yang tepat. Yang tepat misalnya hari Sabtu jam sekian di sini gitu. Kadang itu orangnya itu lama gitu, dia itu bilangnya iya mbak saya kesana hari Sabtu jam 4 sore, saya kesana kan. Nah, tak tunggu lama banget sampai jam setengah 5 itu dia baru datang. Saya tuh juga mau nganterin pesanan yang lain gitu, gak hanya dia. Itu sih kendalanya dari saya. Nah, itu pengalaman dari saya. Kemudian kalau jualan produk yang kosmetik itu kan udah PO kan. Nah, misalnya dia pesan parfum sama apa itu lipstick, dia itu sudah pesan,
Kemudian 2 hari kemudian dia itu langsung ngechat, mbak aku gak jadi, PO nya itu terlalu lama gitu. Kadang itu suka sebel, kok bisa dia itu batalin pesanan yang udah dia pesan gitu loh. Nah, saya akan itu dari pengalaman saya itu hanya itu. Nah, kemudian saya akan mengajak kalian semua untuk berbisnis. Nah, di sini saya itu akan mempresentasikan bertema bisnis. Kita jangan pernah menyerah untuk berbisnis. Teruslah melangkah, jangan pernah menyerah. Oke? Terima kasih.